Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya berkumpul di sini Bapak Ibu, ya, di depan Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Aisyah cabang beserta rombongannya, dan istimewa di sini ada Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah ya Pak ya, beserta rombongannya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kalau untuk ngajar ya hari ini baru kali ini barangkali sini. Dulu sering kesini waktu kegiatan Aisyah. Tapi tentu saja saya kesini tidak menggurui Bapak Ibu karena ngajinya udah hebat sekali tiap Sabtu ya Bapak Ibu ya. Wah keren, keren itu tiap Sabtu berjalan pengajian. Berarti sudah begitu banyak ilmu yang didapat ya, yang sudah sampai ke hati. Insya Allah ya Bapak Ibu, kan untuk ilmu terus. Ya. Iya. Tapi kehadiran saya di sini benar-benar Bapak Ibu ya, dengan semangat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita semua nih, semua Bapak Ibu dan saya harus punya semangat itu. Karena kalau tidak, wal asri kata Allah, rugi ya, rugi. Innal insana fi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu ya. Yang rugi tuh siapa? Yaitu orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Ya, yang rugi itu yang nggak mau saling nasihat dan menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, kata-katanya rugi ya Bapak Ibu ya. Rugi kalau dibalik jadi apa Bapak Ibu? Beruntung. Iya. Jadi kita ini jadi orang yang beruntung karena kita ini termasuk orang yang beriman dan suka ya beriman, suka beramal soleh dan saling nasihat menasehati. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu ya yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di tahun 1912-an nih Bapak Ibu ya. Itu kalau ngaji itu bapak-bapak sama ibu-ibu. Bapak-bapak bawa istrinya. Sehingga jadi ramai tuh pengajian Kiai Dahlan. Lama-kelamaan Kiai Dahlan lihat nih ibu-ibu kalau disuruh kegiatan gercep katanya. Ya, nenek-nenek diurusin gitu ya. Anak kecil diurusin, anak muda diurusin. Akhirnya Kiai Dahlan, udah, Aisyah misah aja misah. Itu misah ya Bapak Ibu ya. Dari tadi Muhammadiyah, Aisyah 5 tahun kemudian dipisah menjadi organisasi otonom. Nah, itu Kiai Dahlan tuh Bapak Ibu ya, penghargaannya terhadap ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya dimintanya oleh ibu-ibu, Bu, katanya bahasnya tentang keluarga aja, tentang yang lainnya udah dibahas semua. Wih, iya, betul Bapak Ibu katanya. Oh iya ya. Nah, akhirnya oh iya ya, apa ya kalau gitu ya tentang keluarga. Ya udah, memang itulah kerjaan Muhammadiyah ya Bapak Ibu ya. Dengan dasar berdirinya yaitu surah apa Bapak Ibu? Ali Imran ayat 104. Pasti udah hafal ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dimulai dari kata klunya wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nyambung tuh sama wal asri tadi ya Bu ya. Bapak Ibu ya. Jadi Muhammadiyah itulah kerjaannya, ngajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari berbuat yang munkar, agar nantinya jadi orang yang beruntung, tidak seperti tadi wal asri, rugi ya Bapak Ibu. Nah, itulah kerjaan Muhammadiyah.
dari tahun 1912 bahkan sebelumnya seperti itu. Dan di Jogja katanya ada terkenal pengajian namanya pengajian wal asri. Bapak Ibu ada yang dari Jogja? Oh ini ada ayahanda dari Jogja, nggak ada ya Bapak Ibu ya? Ya ada sih yang pengajian wal asri. Oh iya, ya, iya. Jadi dibahas itu ya Pak Ibu ya, dibahas jadi seperti itu. Nah, ya. Nah, kemudian apa Muhammadiyah itu mikirnya sampai global semuanya, sedunia yang dipikirin. Oh, selain itu ada yang paling pokok yang dipikirkan oleh Muhammadiyah yaitu tentang keluarga. Ternyata tentang keluarga itu sangat diberi perhatian ya oleh organisasi Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ingin agar keluarga-keluarga Islam nih yang ikut organisasi Muhammadiyah, keluarganya itu damai. Keluarganya itu penuh ridho dari Allah. Sehingga pada tahun 2000 Muktamar Muhammadiyah di Jakarta itu memutuskan membuat buku panduan. Bapak Ibu mungkin ada yang ikut muktamar Bu tahun 2000? Ada ya? Iya, buku panduannya itu panduan terkenal istilah PHIWM. PHIWM. Saya kemarin ngasih temanya PHIWM dalam berkeluarga dan bermasyarakat gitu. Terus kata Bu Yanti, PHIWM apaan Bu? Berarti belum tersosialisasi ya, Bu, ya Bapak Ibu ya. Iya, PHIWM itu keputusan Muktamar Muhammadiyah, ini keluarga Muhammadiyah harus kita perhatikan. Gitu. Jangan sampai keluarga Muhammadiyah ini berorganisasinya bagus tapi keluarganya kocar kacir. Iya, kalau kata orang Muhammadiyah gitu ya, orang Bekasi begitu. Aktif di organisasi, ngurusin bagian sosial, ngurusin bagian tabligh, gitu, ngurusin bagian kesehatan, bantuin bencana dan sebagainya. Tapi keluarganya hancur, tidak boleh. Iya, ya keluarganya harus damai, gitu. Maka dibuat oleh Muhammadiyah tuh ada buku kecil seperti ini, ya Bapak Ibu ya. PHIWM nih, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, di dalamnya itu ada tuntunan mulai kehidupan keluarga, kehidupan politik dan sebagainya ada di sini tuntunannya dengan dasarnya dasar ayat Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kedudukan keluarga memang sangat penting buat kita ya. Karena keluarga itu masyarakat terkecil di sebuah negara. Kalau satu keluarga bagus, keluarga yang lain juga bagus, kehidupannya penuh cinta, penuh damai, maka jadi RT yang bagus. RT 1 bagus, penuh cinta dan damai, RT 2 jadi RW yang bagus. Dan begitu, dari RW menjadi kota ini keren, orangnya soleh-soleh, kota ini juga keren, akhirnya menjadi provinsi, ya provinsi yang kehidupannya keren, kehidupannya penuh rahmah. Nah, dimulailah dari keluarga. Makanya dalam surah Ar-Rum pasti Bapak Ibu udah hafal ya. Surah Ar-Rum ayat berapa yang bicara tentang keluarga? Surah Ar-Rum ayat berapa Bapak Ibu? Ayat 21 ya, sering ditulis di ini ya Bu ya, di undangan ya. Di undangan. Sering ditulis di undangan. Nah, kita harus hafal tuh. Ya, jangan cuma jadi hiasan undangan ya Bu ya. Bapak Ibu ya. Kadang undangannya kan undangan setelah sampai terus kita buang ya. Iya, tapi di sana ada dituliskan ayat yang sangat tinggi nilainya. Ya, boleh Bapak Ibu, Bapak atau Ibu yang menyebut surah surah Ar-Rum ayat 21. Cluenya iya, wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Terus inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun ya. Kita harus hafal itu semuanya Bapak Ibu ya. Sering benar. Sering benar ya ditulis di undangan kita kalau anak-anak kita, cucu kita mau menikah. Ya, mau menikah biasanya begitu. Ini ayat tentang keluarga. Ya, yang artinya di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah jadikan buat kamu ya pasangan, ya pasangan azwaja litaskunu ilaiha agar kamu bisa hidup damai bersamanya. Litaskunu ilaiha. Terus waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan Allah jadikan di antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Ya, waja'ala bainakum mawaddah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Keadaan seperti ini menjadi pemikiran buat orang-orang yang suka berpikir. Ini ayat Allah ini tanda-tanda kebesaran Allah nih. Ya, laki-laki dan perempuan kita dinikahkan, diakadkan, Bapak Ibu ya. Yang tadinya nggak kenal, bisa hidup bersama. Setelah hidup bersama kita punya anak gitu. Akhirnya anak itu akan dibanggakan oleh Nabi kalau anak-anak kita anak yang soleh. Iya, Nabi senang tuh. Aku akan menerima rombongan gitu ya, rombongan anak-anak yang soleh dari bapak ibu yang soleh. Iya, Nabi itu senang tuh ya. Jadi kalau sekarang ada anak-anak muda yang Bu ya, yang berprinsip aku nggak mau punya anak, nikah oke, anak no. Ada anak muda yang sekarang begitu, Bu. Kenapa? Kalau punya anak, profesiku terganggu, gitu. Ya, padahal di An-Nisa kan memangnya kita diciptakan itu nanti dari perkawinan itu akan muncul generasi. Ya. Jadi ayat tadi jangan sampai hanya menjadi hanya menjadi itu bacaan biasa ya yang ditulis di undangan terus dibuang begitu saja. Tapi di sana ada kata-kata sakinah, ada kata-kata mawaddah, ada kata rahmah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dirumuskan ya, di buku ini dirumuskan nih. Apa sih yang kedua setelah menyatakan bahwa keluarga itu tempat kita menyampaikan nilai-nilai kebaikan, ya. Yang kedua, keluarga itu di lingkungan Muhammadiyah, ya, di lingkungan Muhammadiyah, keluarga itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Itu yang dituliskan di sana. Teladan apanya? Ya, teladan agar keluarga itu dapat terwujud sakinahnya. Ya, agar terwujud sakinahnya. Dengan cara apa? Caranya katanya dengan adanya gerakan dakwah jamaah. Pernah ya Bapak Ibu dengar ya? Gerakan jamaah, dakwah jamaah. Gitu. Waktu itu dikenal dengan GJDJ. Gerakan jamaah, dakwah jamaah. Jadi Muhammadiyah melakukan gerakan itu kalau jamaahnya di mana? Nomor 1 jamaah di dalam keluarga. Ayo keluarga ini menjadi keluarga gerakan dakwah jamaah. Nah, ketika jamaahnya bagus, jamaahnya keren, jamaahnya terbina dengan bagus, itu si jamaah itu melebar. Keluar lagi membentuk lagi jamaah lagi gitu.
Terus dia membentuk lagi kelompok teman-teman 1, 2, 3. Ya, jadi kelompok jamaah, ini kelompok dakwah jamaah. Terus begitu seperti stelsel, jadinya makin meluas. Dari keluarga yang kecil, dia punya teman. Dari temannya kecil, punya keluarga yang lain. Akhirnya gerakan dakwah jamaah itu berjalan. Itu yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Jadi katanya, jangan mau ke surga sendirian, gitu Bapak Ibu istilahnya kan. Jadi iya iseng, iseng. Ya, jadi ajak jamaah keluarganya. Terus dari keluarga, terus ajak tuh saudaranya ngomong pelan-pelan, itu dakwah, gerakan dakwah jamaah. Jadi yang diharapkan oleh Muhammadiyah itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian Muhammadiyah mengharapkan keluarga itu difungsikan nomor 1, dia itu berfungsi sebagai kaderisasi. Ya, kaderisasi sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi generasi muslim. Kalau di organisasi Muhammadiyah muncul sebagai generasi Muhammadiyah yang dapat melangsungkan ya gerakan dakwah ini terus menerus. Saat ini biasanya kalau pengajian isinya bapak-bapak, ibu-ibu yang udah umurnya sekitar 50 ke atas Bapak Ibu ya. Atau 15 tahun ke atas. Nah, ini kalau di Muhammadiyah diharapkan kita itu memfungsikan keluarganya menjadi keluarga yang membina kader. Ya. Dan itu ada contohnya. Mungkin kita lihat di Al-Qur'an cerita Luqman, ya Bapak Ibu ya. Luqman dia pas sudah tua dia tanya ke anaknya, apa nanti yang akan kamu sembah setelah aku tiada? Oh, anaknya bilang, aku akan menyembah Allah, ya Tuhanmu, kira-kira gitu. Aman dia. Artinya, oh alhamdulillah, kaderku akan terus ada dalam Islam, ya aman. Tapi kalau anaknya seperti Nabi Nuh, gimana Bapak Ibu? Sedih ya Bapak Ibu ya, sedih banget. Aduh, Nabi Nuh begitu sedihnya karena generasinya, generasi kandung itu nggak bisa jadi kader dia. Tapi kalau Luqmanul Hakim, Luqman itu dia senang, alhamdulillah. Setelah aku tiada, anak-anakku akan terus tetap beribadah kepada Allah. Ya, nah, jadi kita juga begitu ya Bu ya, di Muhammadiyah Aisyah ya Bu ya. Saya punya anak 5 yang menjadi kader aktif cuma 2. Ya alhamdulillah masih bisa 2. Yang 3-nya ternyata nggak bisa Bu, aku sibuk. Yang satunya tinggalnya jauh, nggak terpantau. Yang satunya aku mau ngurusin keluarga. Oh iya, ngurusin keluarga pun itu ada dalam kewajiban Islam. Nah, tapi ya itu, ya. Jadi kalau kita di Muhammadiyah, anak itu kita bina dengan keteladanan kita sehingga tertanam sifat ihsan. Ya, sifat ihsan ya Bapak Ibu ya. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan Ibu, Bapak? Baik ya. Iya, secara bahasa artinya baik. Ya, kalau untuk dan ibadah, ihsan itu kita melakukan sesuatu seolah-olah Allah itu sedang lihat kita. Walaupun kita nggak melihat Allah, yakin ya bahwa Allah itu sedang melihat kita. Ya seolah Allah ada di depan kita. Itulah ihsan. Kalau sudah ihsan, insya Allah kita akan terhindar dari berbuat buruk. Ya, mau curang-curang sedikit, Allah ngeliatin gitu ya. Apalagi sampai istilah korupsi Bapak Ibu ya. Allah lihat ya seperti itu. Lalu bagaimana tuh sifat ihsan? Refleksinya, implementasinya, atau penerapannya. Penerapannya pergauli
keluarga, istri dan anak-anak dengan ma'ruf. Ya, kita sudah tahu ma'ruf adalah apa Bapak Ibu? Ma'ruf artinya baik, ya, baik menurut Allah, bukan baik menurut asal-asalan. Ya, baiknya menurut kriteria Allah. Karena ada orang yang bilang pakai pakaian yang minim, baik laki-laki perempuan, lari di pinggir jalan itu baik katanya. Gitu. Jadi ototnya kelihatan bagus gitu ya. Iya, yang laki-laki pakai celananya cuma yang bawah aja, yang perempuan pakai singlet misalnya bagus, nggak apa-apa lari. Tapi itu kan bukan ma'ruf. Iya, ya baik menurut pikiran mereka. Ma'ruf itu menurut Allah. Salah satunya kata-kata ma'ruf. Kata-kata ma'ruf itu ada di surah An-Nisa ayat 19. Ya, An-Nisa ayat 19. Ini kata-kata ma'ruf nih, salah satu. Tapi banyak ya kata-kata ma'ruf Bapak Ibu ya. Itu ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Al-Qur'an tuh ya. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewariskan perempuan, ya, mewariskan perempuan dengan paksa diwarisin. Zaman jahiliyah tuh katanya kalau punya anak perempuan Bapak Ibu, salah satunya tuh bisa diwarisin ke anaknya karena istri yang masih cantik gitu. Ya, itu kan jahiliyah banget ya. Islam tidak begitu. Ya, tidak ada cerita istri ditinggalin umur 40 tahun masih cantik. Awas jaga nih ibu kamu. Ibunya dijaga seperti istrinya. Ya, itu zaman jahiliyah seperti itu. Ya. Terus jangan kamu menyusahkan mereka katanya, menyusahkan istri, ya, dengan mengambil kembali sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya. Yang diberikan ke istri biasanya apa Pak? Mahar ya Bapak Ibu ya. Mahar ya, iya. Atau uang belanja gitu. Kalau sudah hariannya. Jangan susahin mereka dengan mengambil apa yang sebagian dari apa yang sudah kamu berikan kepada mereka, ya. Kecuali kalau mereka tuh berbuat keji, ya, berbuat keburukan yang nyata, ya. Kalau udah mahar nggak boleh diambil lagi. Kalau udah ngasih uang belanja, boleh nggak Bu diambil Bapak Ibu? Ya, boleh ya. Uang belanja itu untuk bersama ya. Nah, tapi kalau istrinya boros banget gimana Bapak Ibu? Ambil aja lagi ya bapaknya ya. Boleh gitu. Kamu boros banget, saya ngatur. Ternyata boleh Bu, itu ya bapak-bapak tuh ngatur ibu-ibu. Ya, iya, ya. Ternyata boleh ya di Al-Qur'an itu. Makanya ibu-ibu itu nggak boleh boros. Ya, apa yang sudah diberikan oleh suaminya itu dikelola. Maka si istri itu menjadi manajer yang hebat Bapak Ibu ya. Manajer hebat. Ya. Nah, kemudian bergauli mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang pantas. Dengan cara yang pantas. Tidak ada peluang buat seorang bapak-bapak, ya, seorang laki-laki untuk berbuat kasar kepada istrinya. Iya. Begitu sebaliknya istri, ya, kalau udah laki-laki dilarang berarti seimbang, ya. Bapak tuh jangan garang sehingga semua anak diem, awas bapak, awas bapak. Gitu ya. Nah, istri juga jangan seperti itu. Cerewet, terlalu cerewet. Awas ibu, ntar ibu ngomong macam-macam gitu. Ya, jangan seperti itu. Jadi jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah gitu kepada bapak-bapak nih. Karena bisa jadi yang kamu tidak sukai padahal di dalamnya ada kebaikan yang banyak, itu kata Allah. Ya. Mungkin saja tidak disukai gitu.
bapak-bapak nggak nyukai istrinya pas sudah nikah. Ya Allah, istriku begini amat ya misalnya gitu. Karena waktu sebelum nikah nggak kelihatan jeleknya, Bu. Terus si istri juga, ya Allah, si bapak yang ngoroknya sampai kayak gini, nggak bisa tidur. Iya, ya itu kejelekan-kejelekannya atau kejelekan yang lain. Jadi kalau kita melihat seorang suami banyak jeleknya, ingat kebaikannya ada apa enggak ya? Oh iya, ternyata dia tuh kalau kalau punya duit nggak sayang-sayang ngasih ke anak. Ternyata dia tuh ngejaga banget sama anak-anak gitu. Begitu pula kalau bapak-bapak melihat ibu-ibu yang cerewet gitu ya. Iya. Oh, segala macem lah dilihat tuh bapak. Dilihat lagi baiknya. Oh iya ya, masakannya enak istri saya gitu ya. Istri saya senyumnya manis kayak gitu ya. Jadi ya ketika suami atau istri kelihatan udah nyebelin banget deh rasanya gitu. Ingat-ingat kebaikannya. Oh, ada nggak ya baiknya ya? Iya. Ya, karena kalau yang diingat yang di apa ya kata-kata nyebelin aja, bagaimana Bapak Ibu? Terjadi apa tuh? Huru hara, ya, iya huru hara di rumah. Dan itu yang tidak diinginkan oleh organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah besar, Aisyah juga banyak kerjaannya. Yang ini janda, yang ini duda. Mana? Itu istrinya di Aisyah tuh jadi janda. Ya, Bapak yang mana itu? Ya Allah, jangan sampai begitu Bapak Ibu ya. Iya ya. Jadi saking kita itu semangat ya berbuat baik, apa tuh? Melupakan atau melalaikan kewajiban kita kepada istri, kewajiban kita kepada suami. Iya. Memangnya Nabi bagaimana sih dengan keluarganya? Gimana Bapak Ibu ya? Ya Allah, Nabi itu kepada istrinya benar-benar sayang, yaitu penyayang. Ya, Nabi itu penyayang. Maka bapak-bapak disuruh, baiklah kamu sama keluarga kamu, katanya. Aku ini yang terbaik di antara kamu. Ini Nabi itu penyayang. Iya, nggak gampang bentak Bapak Ibu. Kalau istrinya salah, kira-kira diapain Bapak Ibu? Kalau istrinya salah aja harusnya dideketin, dipeluk kalau perlu. Kenapa sih Dek? Kok jemberut aja? Biasanya perempuan kalau dideketin itu Pak, oh, luluh hatinya. Iya, aku nggak suka bapak begini. Oh itu, ya udah tenang aja. Akhirnya kan kalau bapaknya lembut seperti itu, istri juga bisa luluh dengan kesalahannya. Seperti Nabi dengan Siti Khadijah, ya. Khadijah istri pertama yang keren sekali ya Bapak Ibu ya. Seorang apa dia Bu? Iya, pengusaha, direktris, importir, eksportir, ya dia ekspor barangnya ke Mesir, ekspor barangnya ke Iran, ekspor barangnya ke Yaman, kan jauh Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu mah itu ke kota, tapi kalau sekarang di negara Mesir, negara Iran, negara Yaman, itu semuanya diekspor oleh Siti Khadijah. Setelah ada dagang di sana, diimpor lagi dibawa ke sini. Dagangnya pas datang, nih ada barang bagus ya Siti Khadijah. Ya kan seperti itu ya, dia seorang direktris yang keren. Dimana seorang direktris akhirnya dia ngelihat ada seorang pemuda ganteng ya Bapak Ibu ya. Iya, pemuda ganteng, dagangnya jujur. Akhirnya dia bilang ke siapa? Ke pamannya. Paman, itu pemuda keren banget tuh, saya mau jadi istrinya. Siapa pemuda ini namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dan Nabi dia sangat sayang kepada istrinya. Dan istrinya sangat setia. Istrinya tidak kikir, tidak pelit, ya tidak kikir dan tidak pelit. Ya, karena kebanyakan manusia itu suka pelit Bapak Ibu. Enak aja ya, harta boleh saya bawa, dipakai gitu. Ya, istrinya pelit, suaminya juga pelit. Kamu, aku yang kerja enak aja, ngabisin gitu. Jadi sama-sama pelit ya.
langsung pelit. Oh Nabi nggak begitu. Nabi berjuang menegakkan Islam. Siti Khadijah punya harta segitu banyak dijadikan biaya dakwah. Biaya dakwah. Ya, ketika Islam diboikot, ya perdagangan stop, sana stop. Oh ini yang ada. Sampai akhirnya dia itu Siti Khadijah ketika dia meninggal bersama Nabi itu dia tidak lagi statusnya sebagai orang yang kaya harta, tidak lagi sebagai direktris, tapi dia hidup damai bersama Nabi Muhammad dan merasa puas bisa membantu suami dalam berdakwah. Jadi nggak ada cerita pelit tuh, istrinya nggak pelit, suaminya juga tidak pelit, ya. Nabi kan waktu nikah ngasih maharnya berapa Bu? 40 ekor unta. Satu unta misalnya 500.000. Berapa Bu? 500.000 kali 40. 2 miliar ya. Iya. Jadi Nabi juga nggak pelit-pelit, tapi semuanya bareng-bareng habis untuk biaya dakwah. Ya. Itu pada istri. Iya. Terus pada anak kecil bagaimana anak-anak di keluarga? Ternyata Nabi juga seorang yang penuh kasih sayang. Ya, suatu saat ada sahabat datang ke rumah Nabi, aneh ngelihat Nabi. Nabi ngapain? Lagi mangku meluk itunya, cucunya Hasan. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, aku punya anak 10, nggak pernah tuh kayak gitu meluk-meluk anak gitu. Jadi sahabat aja aneh ketika Nabi memeluk anak kecil. Anak kecil itu siapanya tuh Kak Hasan Bu? Hasan itu siapanya Bu? Cucu, iya cucu dari anak beliau yang namanya Fatimah. Dipeluk oleh Nabi sampai Akro namanya ya. Akro itu aneh. Ya Rasulullah, aku punya anak 10 tapi nggak pernah tuh. Ya nggak pernah dia meluk-meluk kayak gitu. Jawaban Nabi gimana? Pelukan itu kan tanda sayang Bapak Ibu ya. Terus kata Nabi, siapa yang nggak suka menyayang, dia nggak akan disayang. Coba deh Bapak Ibu, kalau punya cucu kita cuekin aja, cucunya gimana? Marah, cuek aja. Ah kakek nggak sayang sama aku katanya. Ah nenek nggak sayang sama aku katanya. Ya tapi Nabi nyontohin nih sama cucu, masya Allah. Ya, jadi ketika ada sahabat datang bertamu, cucunya masuk, anak kecil sana, nggak begitu. Anak kecilnya nggak diusir, tapi malah dipeluk. Ya sahabatnya aneh, kok aneh seorang Rasulullah meluk seorang cucu. Tapi itulah keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini perhatian Muhammadiyah terhadap keluarga. Tapi kadang keluarga itu suka ada hambatan ya Bapak Ibu ya, ada rintangan. Kenapa sampai ada perceraian? Itu pasti di dalamnya ada hambatan yang susah ditangani. Udah hebat sekali. Susah gitu, udah hebat sekali. Ya, sebabnya apa? Salah satunya terjadi nusyuz. Apa itu nusyuz? Nah, nusyuz itu tertulis di surah An-Nisa ayat 128 Bapak Ibu. Ya, 28. Ada yang mau bacain Ibu? Ya, clue-nya tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa, wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Wa sulhu khair. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya. Surah An-Nisa ayat 128. Ini kehidupan keluarga nih. Kenapa keluarga kadang-kadang sampai ada yang cerai?
kan di dalamnya terjadi masalah. Nah, lalu di ayat Al-Quran Allah bilang, jika seorang perempuan khawatir suaminya itu nusyuz, nah ya nusyuz, ya nusyuz kepada istri, gitu, atau cuek suaminya, ya, ya tidak acuh tak acuh keduanya, ya. Keduanya dapat mengadakan perdamaian, ya. Salah satunya harus ngalah. Pah, ada apa sih sebenarnya gitu ya? Mah, ada apa sih sebenarnya gitu. Terus kata di Al-Quran, perdamaian itu lebih baik. Wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Yang bikin jadi apa? Jadi huru hara melihat istrinya cemberut, suaminya pulang langsung ada apa sih, gebrak meja itu Bapak Ibu ya. Orang capek-capek bukan dia gitu. Nah, istrinya melihat suaminya agak cuek sedikit, papa nih, pasti gitu. Pasti apa tuh? Pasti ada yang lain gitu ya. Pasti iya gitu ya. Pasti udah nggak sayang lagi sama aku karena aku udah jelek, aku udah keriput gitu. Nah, iya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal keriputnya bareng-bareng ya. yang ibu keriput, yang bapak juga keriput. Orang lagi muda sama-sama ganteng, sama-sama cantik, tambah tua, cantik tuh hilang, gantengnya juga hilang. Iya ya, Nabi itu kadang ngingetin, kalau kamu nikah karena gantengnya, karena cantiknya, ganteng dan cantik tuh nanti hilang. Gitu, lama-lama tinggal keriput. Sama, kita semua begitu ya Pak Ibu ya, udah jadi nenek. Nah terus asulhu khair wa uhdiratil anfusis suhd. Ini kata Allah, memang sih tabiat manusia itu kikir. Tabiat manusia itu ada kikirnya. Jangankan ngasih harta, ngasih pujian aja males. Gitu. Ya, bilang, "Ih, papa keren banget." Nggak mau tuh. Ih lo kak, wah, lagi ada apa nih lo? Pasti nih ada maunya gitu kata si bapak. Si ibu juga, mama kok cantik banget kelihatannya ya. Wah, oh, kagak dah gitu ya. Pasti nih ada maunya nih, gitu dibilangin. Tapi kadang kita itu suka kikir, jangankan dengan harta, dengan pujian aja suka kikir. Kalau iya pelit dengan harta tuh yang tadi tuh ya Bapak Ibu ya contohnya. Istri kalau datang dari keluarga yang kaya, bawaannya sebel aja kalau suaminya istilahnya kepake gitu hartanya. Itu menunjukkan kikir. Siti Khadijah tidak begitu. Suami karena istrinya nggak menghasilkan uang itu di rumah, dia kerja duitnya banyak. Itu kikirnya tadi itu. Pokoknya jangan banyak-banyak, awas ya, diawas-awas dulu istrinya. Gitu. Ya, tapi itu memang katanya tabiat. Nah, tabiat buruk harus dikikis, tidak boleh. Karena kalau suaminya penyayang, istrinya juga penyayang, pemberi, itu di keluarga itu akan enak rasanya. Ya, jadi kalau takut nusuz, nah itu mulai baik-baikan dengan cara mengalah. Tapi kalau sudah berubah menjadi tinggi masalahnya, kita disuruh ngapain Bapak Ibu? Suruh ngambil ya hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Orang yang bijak dari pihak laki-laki dan orang yang bijak dari pihak perempuan. Bukan orang yang tukang ngomporin. Iya. Iya. Tapi kalau yang bijak pihak laki-laki nasehatin, pihak perempuan nasehatin. Nah, kalau sudah dinasehatin nggak bisa, semua saling benci banget, berantem melulu tiap hari. Ya, udah ada acara purik kalau orang Bekasi Bu, apa purik? Burik nggak pergi, iya purik, isunya purik pergi nggak ketahuan kemana. Iya, lain waktu suami yang purik nggak pulang-pulang, gitu.
Wah, ini kalau bertambah hebat, baru itu ada solusi terakhir banget, ya, terakhir banget yaitu bercerai. Tapi bercerainya dengan baik-baik. Suruhnya seorang suami nyiapin hadiah buat istrinya. Ada nggak po orang bercerai nyiapin hadiah? Orang ada ya. Iya, harusnya kalau orang bercerai itu nyiapin hadiah katanya. Ya, nih dek ya, buat kamu nih. Iya, apa aja hadiahnya. Pokoknya hadiah yang keren itu mut'ah namanya, itu hadiah. Itu keputusan terakhir yang namanya tolak, dan tolak itu menjadi abghadul halal. Abghadul halal indallah at-tolak. Abghadul halal artinya apa Bapak Ibu? Seburuk-buruk barang halal. Gitu ya, seburuk-buruk barang halal yang dibenci Allah gitu, yaitu at-tolak, yaitu bercerai. Makanya jangan sampai bercerai. Nah, jadi suruh tadi tuh asuh, ayo damai dulu di antara berdua dulu ngomong. Udah nggak bisa, cari hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Ya, jadi seperti itu. Apa nggak boleh bercerai? Boleh apa enggak sih Bapak Ibu? Boleh, tapi itu solusi terakhir. Solusi terakhir. Karena kadang kalau udah bercerai pasti yang disebutin jeleknya semua ya Bapak Ibu ya. Iya. Si istri nyebutin jeleknya semuanya, si suami nyebutin kejeleknya semuanya. Ya, kejelekannya tuh. Tapi ada juga fenomena sekarang yang nggak bener. Cerai tapi dalam satu atap, satu rumah. Ada nggak Bapak Ibu ya? Itu mah di kalangan artis ya. Kayaknya kalau bukan artis mah nggak begitu ya. Iya, si istri tinggalnya di ruang yang atas, suami di ruang yang bawah. Kalau udah bercerai mah ya harus cerai, pisah. Ya, karena nanti kalau nggak pisah ada setan datang. Iya, setan datang. Kalau masih belum iddah memang boleh ya Bapak Ibu ya. Masih belum iddah, aku pengen balik lagi sama kamu. Dia bilang oke, nggak apa-apa. Tapi kalau berkepanjangan, udah nggak boleh lagi, haram. Ya udah haram berkumpul antara mantan suami dan mantan istri. Ya, ya, ya. Dan akibat buruk dari perceraian itu, kita tahu ada anak yang dendam sama orang tuanya. Ya, dendam sama orang tuanya. Nah, kepada anak yang dendam kepada orang tuanya harus diajarin. Jangan komporin. Emang begitu bapak lu tahu nggak? Makanya mamah gitu sampai ngambil keputusan ini. Karena bapak lu jelek kayak gitu. Enggak begitu. Begitulah si bapak. Tuh ibu lu tuh kayak gitu tuh, bapak nggak mau jadi satu lagi, sehingga anak udah dendam, ditanamkan kebencian. Harusnya apa yang ditanamkan dari awal, dari sebelum bercerai sudah ditanamkan kepada anak untuk hormat kepada ayah dan ibu, sehingga suatu saat si ayah ibu bercerai dia tetap cinta kepada ayah dan ibunya. Dia ingat tuh ayahnya baiknya. Kalau pagi-pagi ayahnya ini baik banget, ayahnya meluk dia. Kalau udah gede yang dia ingat, ayahnya suka nganterin aku ke sekolah. Ibunya suka ngebikinin aku bekal, sarapan. Ibunya kalau aku pengen susu dibikinin susu. Itu yang teringat oleh anaknya, ya. Nah, itu tertulis dalam surah Luqman ayat 11. Ya. Pendidikan itu, pendidikan orang tua kepada anaknya. Ketemu ya Bapak Ibu ya? Luqman ayat 11 itu clue-nya wawasoina. Apa terusnya? Iya, betul. Iya. Iya. Keren. Wah, keren tuh Bapak tuh. Bapak mana nggak kelihatan sama saya.
nggak kelihatan, cuma dengerin suaranya doang Pak. Iya, tapi udah bener tuh ya. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Anishkurli wali walidaika ilayal masir. Itu pendidikan untuk anak ditanamkan dari sebelum terjadi huru hara. Sampai dia benar-benar cinta sama ibunya, cinta sama bapaknya. Ketika bercerai, anaknya tidak hilang rasa cintanya. Ya, ya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah, lalu menyapihnya sampai 2 tahun. Sekarang kan anak suka parah Bapak Ibu. Kamu jangan begitu dong, gitu ibunya bilang. Alah mama juga begini, tahu nggak? Aku tuh nggak minta dilahirin sama mama. Masya Allah, ada terjadi Bapak Ibu, gitu ya. Aku tuh nggak minta dilahirin sama mama gitu. Saking melihat apa kehidupannya suka dilarang kalau salah, ya. Nah, itu kesalahan pendidikan dari awal. Terusnya dia tuh nggak ada pengen rasanya nyenengin ibu, nyenengin walaupun dengan kata-kata. Apalagi nyenengin dengan membelikan kue kalau kita pulang dari mana-mana. Ada anak yang model seperti itu. Nah, itu mungkin pendidikan yang tidak berhasil waktu kecil. Kalau sudah begitu, kasih nasihat, ya, kasih nasihat dan didoain. Doain Bapak Ibu ya, supaya Allah yang membalik hatinya menjadi hati yang lurus, ada dalam bimbingan Allah. Gitu. Saya sedih bener Bu kalau ada ibu-ibu yang datang ke rumah bilang, ya Allah Bu, anak saya, Mama tahu nggak, rumah ini aku loh yang bayar kontrak. Gitu. Mama jangan macem-macem ya. Gimana tuh Bapak Ibu? Ya Allah, berarti ibunya hamil selama 9 bulan itu nggak ada harganya. Setelah dia kerja, karena bapak ibunya nggak sempat punya rumah, kontrak anak yang bayar. Dia bilang begitu. Mama tahu nggak, rumah ini aku yang bayar. Mama jangan macem-macem deh. Nggak usah deh bawa nenek ke sini. Iya, nenek namanya nenek suka sensitif, jadi nggak suka. Jangan sekali-kali bawa nenek sini, aku nggak suka sama nenek gitu. Itu juga anak yang salah. Ya. Terus dari segi anak, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah nanti kamu kembali. Mungkin kita sekarang jangan mikir kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya. Tapi kita dulu juga sebagai anak. Ya, kata Allah bersyukur kepadaku. Washkuruli, ya, bersyukurlah kepadaku. Ya, anishkurli wali walidaik ilayal masir. Lalu kepadakulah kamu kembali. Ya, lalu kembali. Bapak Ibu, sampai jam berapa sayangnya? Sampai jam 9. Udah jam 9 Bapak Ibu. Ya Allah, mohon maaf nih. Mohon maaf. Ya, ibu-ibu mungkin mau masak ya. Bapak juga kayaknya tadi ada yang belum sarapan kali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat di buku ini panjang Bapak Ibu ceritanya. Sampai kepada anak, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakku karena takut miskin. Gitu. Dan pembahasan yang banyak. Ya, jangan sampai kita, aduh ini punya anak gimana ya nanti ya. Insya Allah kalau kita rajin usaha, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya, ya. Nah, ini kayaknya saya harus cukupkan Bapak Ibu ya. Kalau mau dilanjutkan masih banyak. Siapa tahu nanti ketemu lagi. Ayat-ayatnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau itu pokoknya ada di buku itu. Dan kalau Ibu mau saya kirimkan bukunya secara digital juga ada tentang PHIWM. Mau nggak Bu Yanti? Oh ya, ya nanti di share aja ke anggota ngaji. Nih PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Gitu. Itu baru hanya 3 ayat ya Bapak Ibu ya. Ayatnya sampai puluhan, gitu ya Pak ya. Di website mungkin ada, nanti mungkin saya cari ya. Tapi ini saya udah ada tuh ini
digitalnya ada ya Bapak Ibu. Nanti saya kirimin biar di-share. Jadi tujuannya kita memang untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, tapi sebaliknya kita jadi orang yang beruntung. Untuk sementara itu aja Bapak Ibu ya. Soalnya kalau panjangan ntar jadinya nggak melewati perjanjian, melewati komitmen. Iya, saya mohon maaf apabila kurang ya dalam penyampaian, tafsirnya kurang panjang ya. Mohon maaf. Tapi insya Allah saya juga memang belajar terus. Saya belajar Bapak Ibu, saya senang belajar orangnya. Udah tua pun belajar terus. Terakhir saya belajarnya di jurusan ilmu tafsir karena itu akan sangat berguna buat saya ngajar gitu. Iya, jadi saya di rumah ya belajar terus. Kalau ada pengajian saya ikut terus, walaupun materinya saya udah tahu, tapi itu saya ikuti. Oh dia cara ngajarnya kayak gitu ya, orang kayak gitu. Jadi bukan berarti pas udah jadi guru, udah kuliahnya udah selesai, nggak belajar lagi, belajar terus. Kita sama-sama Bapak Ibu ya, kita belajar terus, insya Allah akan mendapat rahmat dari Allah. Iya, ya, karena orang yang jalan ke tempat ilmu itu akan dimudahkan lah Allah nanti rezekinya. Mohon maaf atas segala kurangan ya, wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.